Halo, selamat siang. Nama saya Muhammad Subhan dengan NIM 1822101 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi ITB. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan sistem multimedia untuk pembelajaran multikampus sehingga dapat mengakomodasi pelajar berkebutuhan khusus. Oke. Nah, untuk outline dari video kali ini bisa dilihat pada slide sebelumnya. Pertama ini ada latar belakang, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian sistem multimedia, kemudian sistem multimedia untuk pembelajaran multikampus, kemudian ide penggunaan sistem multimedia untuk pembelajaran multikampus. Oke, kita akan bahas dari yang pertama tentang latar belakang. Nah, jadi pembelajaran multikampus itu mungkin istilah yang sudah sering kita dengar ya. Itu merupakan salah satu metode yang kita lakukan sehingga pembelajarannya bisa dilakukan antar kampus gitu, antar kampus pada lokasi yang berbeda. Mungkin kalau misalnya kita lihat contohnya pada ITB, itu kita bisa melakukan dengan melakukan pembelajaran multi kampus, kita dapat melakukan metode pembelajaran bersama eh, teman-teman kita yang berada di Ganesha, di Jatinangor, dan juga Cirebon secara sekaligus gitu. Nah, tujuan dari dilakukannya pembelajaran multi kampus ini sebenarnya agar dapat membangun dan melakukan riset yang lebih unggul. Nah, di sisi lain ya, kalau kita lihat sebenarnya masih ada pelajar yang difabel atau nyaris difabel yang membuat mereka membutuhkan kebutuhan khusus dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, tentunya juga mereka membutuhkan kebutuhan khusus untuk ketika melakukan pembelajaran multi kampus. Nah, jadi di sini kita memerlukan sistem dan teknologi yang dapat membuat pelajar dengan kebutuhan khusus tersebut dapat menjalani proses pembelajaran multi kampus dengan normal. Oke, untuk identifikasi masalah, di sini ada dua gangguan yang saya fokuskan untuk video kali ini. Di sini yang pertama gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran itu kalau adalah istilah yang digunakan untuk merujuk sebuah kondisi atau penyakit yang mengakibatkan terjadinya gangguan proses pendengaran. Nah, kok di sini mungkin bisa disebabkan oleh paparan suara bising dalam jangka waktu yang panjang, atau ada gangguan dalam sistem pendengaran, dan lain-lain. Nah, gangguan pada sistem pendengaran ini mungkin dapat membuat si orang yang mengalami gangguan ini sulit untuk menangkap atau mendengar sesuatu. Nah, selanjutnya untuk gangguan yang kedua itu adalah gangguan penglihatan. Yaitu gangguan penglihatan itu adalah segala kondisi yang mengaruhi kemampuan mata untuk melihat dengan jelas atau berfungsi secara uh, optimal gitu. Nah, gangguan penglihatan ini dapat meliputi berbagai kelainan ya, misalkan rabun jauh, rabun dekat, terus mungkin katarak, atau mungkin buta warna, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi telah diidentifikasi, kita bisa memanfaatkan teknologi sistem multimedia. Nah, sebenarnya apa itu sih multimedia? Nah, multimedia itu berasal dari dua kata ya. Yang pertama multi dan yang kedua media. Nah, multi itu artinya bermacam-macam, sedangkan media itu sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Nah, dari sini kita bisa simpulkan kalau misalnya multimedia itu adalah teknologi yang digunakan secara terintegrasi antara teks, suara, animasi, video, dan audio dengan perangkat dan koneksi internet sehingga si penggunanya bisa berkomunikasi, sosialisasi, dan berkarya dan bernavigasi. Nah, multimedia ini juga dapat digunakan untuk membantu pelajar yang berkebutuhan khusus untuk agar dapat mengikuti pembelajaran. Khususnya ini kita pada video kali ini difokuskan pada pembelajaran multi kampus. Nah, saat ini sudah ada beberapa sistem multimedia yang dapat digunakan untuk membantu pelajar berkebutuhan khusus, seperti teknologi text to speech, speech to text, dan differentiable braille display. Oke. Ini kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah text to speech. Ya, teknologi text to speech merupakan teknologi asistif yang dapat membaca tulisan dan mengubahnya menjadi suara.
teknologi ini sebenarnya awalnya diciptakan untuk mempermudah manusia apabila ingin memahami suatu teks dengan hanya mendengarkan. Nah, cara kerja dari teknologi ini ada 3 tahap sebenarnya. Yang pertama itu si machine learning yang berada pada aplikasinya akan mengubah seluruh teks yang disediakan ke dalam bahasa baku. Ini tujuannya eh, tujuan dia diubah ke bahasa baku ini sebenarnya ada keterkaitannya dengan tahap selanjutnya. Sini kemudian si machine learning-nya akan mengelaborasi kamus bawaan. Nah, jadi kenapa tadi diubah ke bahasa baku itu supaya kata-kata yang diambil itu ada pada kamus bawaan gitu. Jadi kamus bawaan ini akan digunakan sebagai rujukan untuk mengoreksi pengucapan dan intonasi. Nah, terakhir sistem yang akan menggunakan wave generator untuk menciptakan suara yang mendekati suara manusia. Nah, manfaat teknologi ini untuk pembelajaran multi kampus ya, di sini kelas ya, si pelajarnya dapat terbantu. Mungkin pelajar itu memiliki gangguan penglihatan dengan menggunakan teknologi ini, si pelajarnya dapat terbantu untuk memahami teks. Selanjutnya ada speech to text. Nah, speech to text itu sesuai namanya adalah sistem yang dapat mengubah suara menjadi tulisan atau teks. Nah, sistem SST ini sudah dilatih untuk mengenali suara manusia, mengolah, menginterpretasi, mengonversi, dan mengubah suara tersebut menjadi tulisan. Ya, cara kerja teknologi ini sebenarnya ada 4 tahap. Yang pertama, sistem akan menggunakan mikrofon untuk menangkap dan merekam suara. Kemudian suara yang ditangkap tadi itu akan dikirimkan para server, dan pada server ini sistem akan memecah audio rekaman menjadi bagian-bagian kecil yang di sini kalau disebut sebagai fonem. Nah, fonem ini akan memungkinkan sistem untuk menganalisis konteks kata yang direkam tadi. Nah, terakhir si sistemnya akan membuat hipotesis apa yang sebenarnya dikatakan oleh pengguna dan akan menampilkan hipotesis tadi dalam bentuk teks. Nah, manfaat teknologi ini sebenarnya ada pada pelajar mungkin ada pelajar dengan gangguan pendengaran ya. Jadi dengan menggunakan teknologi ini, pelajar dengan gangguan pendengaran ya dapat membaca ya, membaca teks karena tadi eh, speech atau suara yang ingin didengar itu diubah jadi teks, sehingga si pelajar ini dapat membaca hal yang ingin disampaikan dalam bentuk teks sehingga ya lebih mudah untuk memahami. Nah, ini tentunya dapat diaplikasikan pada sistem pelajaran di kampus juga. Nah, yang ketiga itu ada Braille display. Nah, Braille display atau refreshable Braille display itu sebenarnya perangkat yang mengkonversi teks menjadi karakter Braille. Nah, karakter Braille itu sendiri adalah karakter khusus yang mungkin dapat dirasakan dengan indera peraba gitu. Jadi ya, si uh, karakter ini sebenarnya diidentifikasi dengan merasakan tonjol-tonjolan yang muncul pada perangkat. Jadi, ya, nah, jadi si device-nya akan mengkonversi teks jadi karakter Braille yang dapat dibaca dengan nah, ini ada perabaan pada bagian display-nya. Nah, si hardware device ini dihubungkan ke CPU untuk menerima data teks dan berfungsi sebagai monitor. Nah, di sini untuk Braille display yang ada sekarang itu hanya bisa menayangkan satu baris karakter Braille. Nah, di sini informasi yang dapat terlihat pada layar monitor akan ditampilkan pada Braille display baris demi baris secara suksesif. Nah, apa yang hebat dari Braille display ini, berbeda dengan teknologi yang sebelumnya yang mungkin hanya bisa digunakan untuk satu gangguan tertentu, misalkan si text to speech yang cuma bisa berlaku untuk orang dengan gangguan penglihatan, atau teknologi speech to text yang hanya mungkin bisa bermanfaat bagi orang dengan gangguan pendengaran. Nah, hebatnya Braille display ini dia bisa digunakan pada keduanya. Bahkan orang yang mengalami kedua gejala. Jadi orang yang mengalami gangguan pendengaran sekaligus penglihatan juga dapat menggunakan teknologi Braille display ini untuk memahami eh, apa yang sebenarnya ingin
disampaikan. Nah, jadi sebenarnya Braille display ini akan mengubah teks yang ada di layar menjadi huruf Braille ya. Jadi saya sudah sebutkan. Atau kalau misalnya emang awalnya tidak berbentuk teks, mungkin berbentuk suara, maka si Braille ini akan mengubah suara yang ditangkap itu menjadi teks, kemudian lanjut dikonversi menjadi huruf Braille. Nah, sebenarnya hal ini memungkinkan orang dengan gangguan penglihatan dan atau pendengaran juga dapat memahami apa yang dituliskan atau diucapkan atau dikeluarkan dari layar. Nah, kalau misalnya kita bisa memanfaatkan teknologi ini uh, dengan baik pada pembelajaran di kampus, dan tentunya pelajar dengan disabilitas penglihatan dan atau pendengaran dapat terbantu untuk menjalani proses pembelajaran. Oke. Selanjutnya, ya ini pada lihat ya contoh text to speech application yang mungkin ini aplikasi yang udah lumayan lama ya, dapat dilihat dari interface-nya. Terus ini juga ada speech to text application, ini Google Cloud, contoh dari Google Cloud ya. Nah, kemudian ini Braille Display. Nah, ini Braille Display ini bentuk device-nya seperti ini. Dari yang sini dari titik putih ini dapat dirasakan ya. Eh, dapat dirasakan apa teks yang diubah ya. Jadi teks yang diubah menjadi Braille, karakter Braille itu dapat dirasakan dari titik-titik putih ini ya. Nah, lanjut ide penggunaan multimedia dalam pembelajaran kampus. Nah, di sini saya mengusulkan beberapa ide untuk memanfaatkan multimedia dalam pembelajaran multikampus. Nah, pertama, ide yang pertama adalah menampilkan teks dengan menangkap suara dari mic. Nah, pada ide ini saya mengusulkan adanya layar yang ditampilkan di kelas selain dari layar yang digunakan untuk mengajar. Nah, jadi kalau kita lihat biasa di pembelajaran multikampus itu ada satu layar yang digunakan untuk biasanya untuk share screen ya, share screen, materi kuliah dan sebagainya gitu. Jadi pada layar itu digunakan untuk intinya untuk proses belajar digunakan dosen untuk proses mengajar. Nah, selain dari layar itu, saya mengusulkan ada layar lain yang khusus untuk digunakan untuk menampilkan teks dengan menangkap suara orang yang menggunakan mic. Nah, jadi misalkan skenario-nya si dosennya sedang memaparkan sesuatu nih dari si dosennya menggunakan mic, si mic ini kan akan menangkap suara. Nah, dari layar kedua yang kita sediakan ini, dia bisa menghasilkan teks dari apa yang dibicarakan oleh orang yang menggunakan mic. Nah, dan mungkin dalam hal ini dosen yang uh, bicara menggunakan mic tadi ya. Jadi si mic tadi dapat menangkap suara dan kemudian mengubah teks dan menampilkan pada layar. Dengan begitu, teks yang ditampilkan, oke. Nah, di sini teks yang ditampilkan merupakan kalimat yang secara real time dibicarakan oleh orang yang menggunakan mic. Dan begitu, teks yang ditampilkan secara cepat dapat mengejar pembicaraan yang sedang dilakukan. Nah, dengan menerapkan metode ini, pelajar yang memiliki disabilitas, khususnya untuk mendengar, itu dapat mengikuti pelajaran kampus layaknya orang normal, gitu, tanpa memiliki gangguan pendengaran. Jadi, walaupun dia memiliki gangguan pendengaran, dia masih bisa membaca teks yang ditampilkan dari layar kedua ini, sehingga dia dapat menjalani proses pembelajaran dengan lancar. Oke, kemudian ide yang kedua itu adalah ini sebenarnya untuk disabilitas penglihatan mungkin untuk buta warna. Dan di sini saya menyarankan adanya aplikasi untuk menampilkan warna pada layar. Jadi warna ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam penglihatan dan mungkin dalam proses pelajaran warna terkadang ya warna ini menjadi kunci utama untuk memahami apa yang sedang uh, dipelajari dalam pembelajaran gitu. Nah, oleh karena itu, pada ide ini saya mengusulkan adanya aplikasi yang dapat menunjukkan warna dari sesuatu yang ditunjuk oleh kursor pada layar. Dan dengan begitu, si pelajar yang mengalami gangguan penglihatan, ya khususnya dalam gangguan warna ya,
mengetahui warna layar yang digunakan dalam materi pembelajaran gitu. Nah, adanya aplikasi ini sebenarnya diharapkan dapat membantu pelajar dengan gangguan buta warna baik secara parsial maupun total untuk memahami warna yang terdapat pada layar. Nah, sehingga dapat mempermudah proses pembelajarannya. Jadi mungkin ilustrasinya, misalkan di sini ada warna oranye ya. Nah, kita anggap saja orang yang buta warna tidak bisa melihat warna ini. Nah, dengan adanya aplikasi ini, dia tinggal mengarahkan kursor ke sini dan akan ditampilkan warnanya. Gitu. Warna misalkan ini oranye dan mungkin dapat dilengkapi juga dengan nilai RGB-nya sehingga dia lebih mudah membayangkan eh, ini warna oranye seperti apa itu, apakah oranye yang gelap atau oranye yang eh, muda dan ya sehingga dia bisa mendapatkan informasi yang cukup lengkap untuk warna yang ditampilkan pada layar. Nah, mungkin untuk video kali ini segitu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.